Pernahkah Bapak merasa lelah setelah jam makan siang, padahal baru sebentar beraktivitas? Atau mungkin Bapak sering lupa meletakkan kunci rumah, atau sulit mengingat nama cucu yang baru saja disebut? Lalu, bagaimana dengan sendi-sendi Bapak? Apakah terasa kaku saat bangun tidur di pagi hari, atau nyeri setelah berjalan sebentar? Banyak dari kita yang berusia di atas 60 tahun mungkin mengira ini semua adalah bagian tak terpisahkan dari penuaan. Seolah-olah menurunnya energi, memori yang mulai buyar, dan sendi yang nyeri adalah takdir yang harus diterima. Padahal, ini tidak harus terjadi, Bapak. Realitanya, banyak dari keluhan ini bukan sepenuhnya karena usia, melainkan karena tubuh kita kekurangan nutrisi penting yang seharusnya mudah didapatkan. Saya tahu, rasanya tidak nyaman ketika tubuh tidak sebugar dulu, atau pikiran tidak sejelas dulu. Ada rasa khawatir, apakah kita akan terus menurun seperti ini? Jangan khawatir, Bapak. Saya punya kabar baik untuk Bapak. Ada rahasia sederhana yang bisa membantu Bapak mengembalikan semangat, mengasah ingatan, dan membuat sendi terasa lebih nyaman. Rahasia ini ada di dapur kita sendiri, tersembunyi dalam beberapa sayuran yang mungkin sudah sering Bapak konsumsi. Di video ini, kita akan membahas 4 jenis sayuran wajib yang bisa Bapak konsumsi untuk meningkatkan energi, mempertajam ingatan, dan menjaga kesehatan sendi Bapak di usia 60 tahun ke atas. Sayuran-sayuran ini bukan cuma enak, tapi juga punya kekuatan luar biasa yang mungkin belum pernah Bapak duga. Ini bukan janji muluk-muluk, tapi sebuah cara praktis yang bisa Bapak terapkan mulai hari ini. Tonton sampai habis, karena ada satu rahasia di akhir yang mungkin akan mengejutkan Bapak dan membuat Bapak berpikir, kenapa tidak dari dulu saya tahu ini? Mari kita mulai dengan sayuran pertama yang sering kita anggap sederhana, namun sebenarnya adalah pembangkit tenaga super untuk tubuh kita, yaitu bayam. Ya, Bapak tidak salah dengar, bayam. Mungkin Bapak sering melihatnya di pasar. Harganya pun terjangkau dan sering diolah menjadi sayur bening atau tumisan. Tapi tahukah Bapak, di balik kesederhanaannya, bayam menyimpan segudang manfaat yang sangat krusial bagi pria di atas usia 60 tahun seperti Bapak. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, untuk masalah energi. Pernahkah Bapak merasa lesu, cepat lelah, bahkan setelah istirahat cukup? Ini bisa jadi salah satu tanda tubuh kekurangan zat besi. Nah, bayam ini adalah sumber zat besi nabati yang luar biasa. Zat besi berperan penting dalam produksi hemoglobin, protein dalam sel darah merah yang bertugas membawa oksigen ke seluruh tubuh. Bayangkan, jika setiap sel dan organ Bapak mendapatkan pasokan oksigen yang cukup, otomatis Bapak akan merasa lebih bertenaga, tidak mudah ngos-ngosan, dan stamina pun meningkat. Bapak bisa berjalan lebih jauh, bermain dengan cucu lebih lama, atau bahkan kembali menekuni hobi lama yang butuh sedikit energi lebih. Contohnya, Bapak Supri, yang berusia 65 tahun, dulunya sering mengeluh cepat lelah saat berkebun. Setelah rutin mengonsumsi bayam 3 kali seminggu, ia merasa staminanya membaik, tidak lagi mudah lelah, dan bisa menikmati waktu di kebunnya tanpa rasa terbebani. Kedua, untuk mempertajam ingatan Bapak. Seiring bertambahnya usia, banyak dari kita yang khawatir dengan penurunan fungsi kognitif, lupa ini itu, sulit fokus, atau bahkan kadang merasa kabur pikirannya. Bayam mengandung folat atau vitamin B9 yang sangat vital untuk kesehatan otak dan fungsi saraf. Folat membantu memproduksi neurotransmitter, zat kimia di otak yang mengirimkan sinyal antar sel saraf. Dengan kadar folat yang cukup, otak Bapak bisa berfungsi lebih optimal, memori lebih tajam, dan kemampuan fokus pun meningkat. Bapak tidak perlu lagi khawatir, lupa di mana meletakkan kacamata atau nama teman lama. Bahkan, ada penelitian yang menunjukkan bahwa asupan folat yang cukup bisa membantu melindungi otak dari penurunan kognitif terkait usia. Bayam bisa jadi nutrisi otak alami Bapak setiap hari. Ketiga, yang tak kalah penting adalah kesehatan sendi.
Bayam kaya akan vitamin K, nutrisi yang seringkali terlupakan namun sangat esensial untuk tulang dan sendi yang kuat. Vitamin K berperan dalam pembentukan protein penting untuk kesehatan tulang dan tulang rawan. Ini membantu mencegah pengeroposan tulang dan menjaga elastisitas sendi. Jika sendi Bapak sering terasa kaku, nyeri, atau Bapak merasa gerakan semakin terbatas, rutin mengonsumsi bayam bisa membantu mengurangi peradangan dan meningkatkan mobilitas sendi Bapak. Bapak bisa lebih mudah bangun dari kursi, menaiki tangga tanpa keluhan berarti, bahkan mungkin kembali menekuni kegiatan yang membutuhkan kelenturan seperti bersila atau yoga ringan. Bapak Rahmat, 68 tahun, dulunya sering mengeluh nyeri lutut saat berjalan jauh. Setelah ia membiasakan makan sayur bening bayam setiap hari, ia merasakan lututnya lebih kuat dan bisa berjalan-jalan di taman tanpa rasa sakit yang berarti. Untuk mendapatkan manfaat maksimal dari bayam, Bapak bisa mengolahnya dengan cara ditumis sebentar atau direbus sebagai sayur bening. Hindari memasak terlalu lama agar nutrisinya tidak banyak hilang. Bapak juga bisa menambahkan sedikit perasan jeruk nipis atau tomat saat mengonsumsi bayam untuk meningkatkan penyerapan zat besinya. Bayam sangat fleksibel, bisa jadi teman nasi putih atau campuran dalam omelet untuk sarapan. Sederhana, mudah didapat, dan khasiatnya luar biasa, bukan? Nah, setelah kita bahas si sederhana bayam ini, mari kita bergerak ke sayuran hijau berikutnya yang juga tak kalah hebatnya, yaitu brokoli. Mungkin Bapak melihat brokoli ini sedikit lebih modern atau kurang familiar dibandingkan bayam. Tapi jangan salah, brokoli adalah superstar nutrisi, terutama untuk pria di atas 60 tahun. Sayuran ini ibarat perisai pelindung yang siap melawan berbagai tantangan kesehatan yang datang seiring bertambahnya usia. Mari kita selami mengapa brokoli sangat penting. Pertama, dan ini sangat vital bagi Bapak yang sering merasakan keluhan pada sendi. Brokoli adalah juara dalam menjaga kesehatan sendi. Brokoli kaya akan vitamin C, yang bukan hanya untuk daya tahan tubuh, tapi juga kunci dalam pembentukan kolagen. Kolagen ini adalah protein pembentuk utama tulang rawan, yang berfungsi sebagai bantalan di sendi-sendi Bapak. Jika bantalan ini kuat dan sehat, gesekan antar tulang akan berkurang, sehingga nyeri dan kekakuan sendi pun bisa diminimalisir. Bayangkan, Bapak bisa jongkok lebih nyaman, meluruskan kaki tanpa rasa tertarik, atau bahkan melakukan aktivitas yang sebelumnya terasa berat. Selain vitamin C, brokoli juga mengandung senyawa sulforaphane yang memiliki sifat antiinflamasi kuat. Ini sangat membantu meredakan peradangan pada sendi akibat radang sendi atau osteoartritis yang seringkali menjadi keluhan umum di usia kita. Bapak Hadi, yang berusia 70 tahun, dulunya sering mengeluh lututnya berdenyut setiap kali cuaca dingin. Setelah rutin mengonsumsi brokoli, ia merasa nyeri sendinya berkurang drastis dan kini bisa beribadah dengan lebih khusyuk tanpa terganggu nyeri lutut. Kedua, untuk ingatan dan fungsi otak Bapak. Brokoli mengandung antioksidan dan senyawa bioaktif yang melindungi sel-sel otak dari kerusakan akibat radikal bebas. Senyawa seperti kaempferol dan glukosinolat dalam brokoli membantu mengurangi stres oksidatif di otak yang bisa menjadi penyebab penurunan memori dan fungsi kognitif. Jadi, brokoli tidak hanya membantu menjaga ingatan Bapak tetap tajam, tapi juga melindungi otak dari penyakit degeneratif di kemudian hari. Bapak bisa tetap fokus saat membaca koran, menyelesaikan teka-teki silang, atau mengingat detail-detail percakapan dengan mudah. Pikiran yang jernih dan ingatan yang kuat akan membuat Bapak lebih mandiri dan percaya diri. Ketiga, meskipun tidak seterkenal bayam dalam hal zat besi, brokoli tetap berkontribusi pada energi Bapak secara keseluruhan. Kandungan seratnya yang tinggi membantu menjaga kadar gula darah stabil, menghindari lonjakan dan penurunan energi yang drastis. Ini berarti Bapak akan merasakan energi yang lebih stabil sepanjang hari, tidak mudah lemas di tengah aktivitas. Ditambah lagi,
vitamin B kompleks dalam brokoli juga berperan dalam metabolisme energi. Untuk mengkonsumsi brokoli, ada beberapa tips. Hindari memasak brokoli terlalu matang hingga lembek, karena ini bisa mengurangi kandungan nutrisinya. Sebaiknya kukus brokoli sebentar saja, atau tumis dengan sedikit minyak zaitun agar teksturnya tetap renyah dan nutrisinya terjaga. Brokoli juga enak ditambahkan ke sup, capcay, atau bahkan di-blend menjadi jus sayuran yang menyegarkan. Ingat Bapak, sedikit investasi untuk brokoli ini akan membawa manfaat besar untuk kesehatan sendi dan otak Bapak di masa tua. Luar biasa ya manfaat brokoli ini. Sekarang, mari kita bahas sayuran yang mungkin Bapak sudah kenal betul, sangat akrab di lidah, tapi mungkin belum tahu betapa dahsyatnya manfaatnya untuk kita yang berusia di atas 60 tahun. Kita bicara tentang wortel. Ya, wortel yang sering Bapak lihat di sayur sop, tumisan, atau bahkan jus. Selama ini mungkin Bapak hanya tahu wortel itu bagus untuk mata, kan? Memang benar, tapi manfaatnya jauh lebih dari itu, terutama untuk energi dan daya ingat Bapak. Mari kita bahas manfaat tersembunyi wortel. Pertama, untuk energi Bapak. Wortel memang tidak langsung memberikan ledakan energi instan seperti kafein, tapi ia memberikan energi yang stabil dan berkelanjutan. Ini berkat kandungan karbohidrat kompleks dan seratnya. Serat dalam wortel membantu memperlambat penyerapan gula ke dalam aliran darah, sehingga mencegah lonjakan gula darah yang sering diikuti dengan penurunan energi drastis. Jadi, Bapak tidak akan merasa lemas atau mengantuk tiba-tiba setelah makan. Sebaliknya, energi Bapak akan terjaga sepanjang hari. Bapak bisa beraktivitas dari pagi hingga sore tanpa merasa cepat kehabisan tenaga. Bapak Wawan, 63 tahun, dulunya sering mengeluh mudah lelah di siang hari dan perlu tidur siang. Setelah rutin mengonsumsi wortel, baik dalam bentuk jus maupun tambahan pada masakan, ia merasakan tubuhnya lebih segar dan tidak lagi mudah mengantuk di siang hari, sehingga bisa lebih produktif. Kedua, yang tak kalah penting, adalah untuk daya ingat dan fungsi kognitif Bapak. Wortel kaya akan antioksidan, terutama beta-karoten yang merupakan prekursor vitamin A. Antioksidan ini berperan penting dalam melindungi sel-sel otak dari kerusakan akibat radikal bebas. Radikal bebas ini bisa merusak sel-sel tubuh, termasuk sel otak, dan berkontribusi pada penurunan fungsi kognitif seiring bertambahnya usia. Dengan asupan antioksidan yang cukup dari wortel, otak Bapak akan lebih terlindungi, yang secara tidak langsung membantu menjaga daya ingat tetap tajam dan kemampuan berpikir tetap jernih. Meskipun bukan langsung obat untuk ingatan, menjaga kesehatan sel otak adalah kunci untuk meminimalkan penurunan fungsi kognitif. Bayangkan, Bapak bisa lebih mudah mengikuti alur cerita di televisi, mengingat detail percakapan, dan tetap aktif dalam diskusi keluarga. Ketiga, meskipun manfaat wortel untuk sendi tidak sepopuler bayam atau brokoli, kandungan vitamin K dan C dalam jumlah moderat tetap berkontribusi pada kesehatan tulang dan jaringan ikat. Serat dalam wortel juga membantu menjaga berat badan yang sehat, yang secara tidak langsung mengurangi beban pada sendi-sendi Bapak. Dengan berat badan ideal, sendi lutut dan pinggul Bapak akan bekerja lebih ringan, sehingga mengurangi risiko nyeri dan kerusakan. Untuk mendapatkan manfaat optimal dari wortel, Bapak bisa mengonsumsinya secara mentah sebagai lalapan, menambahkannya ke dalam salad, atau menjadikannya jus. Jika dimasak, sebaiknya tidak terlalu lama agar vitaminnya tidak banyak yang hilang. Wortel juga sangat cocok ditambahkan ke berbagai masakan Indonesia seperti sop, capcay, atau tumisan sayuran. Wortel ini sangat terjangkau dan mudah ditemukan di mana saja, menjadikannya pilihan yang sangat praktis untuk kesehatan Bapak sehari-hari. Nah, kita sudah bahas bayam, brokoli, dan wortel.
Sekarang mari kita menuju sayuran terakhir yang seringkali dianggap remeh padahal khasiatnya luar biasa untuk energi, ingatan, dan sendi Bapak. Sayuran ini adalah kacang panjang. Ya, kacang panjang yang sering Bapak jumpai di sayur asem, pecel, atau tumisan. Siapa sangka, di balik penampilannya yang sederhana dan harganya yang ramah di kantong, kacang panjang menyimpan banyak kebaikan untuk tubuh pria di atas 60 tahun. Dan daya. Mari kita kupas satu persatu manfaat kacang panjang ini. Pertama, untuk kesehatan sendi Bapak. Kacang panjang adalah sumber vitamin K dan vitamin C yang sangat baik. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, vitamin K penting untuk kesehatan tulang dan berperan dalam pembentukan protein yang diperlukan untuk kekuatan tulang dan tulang rawan. Sementara itu, vitamin C esensial untuk produksi kolagen, komponen utama dari tulang rawan, dan jaringan ikat di sendi Bapak. Dengan asupan vitamin K dan C yang cukup, sendi Bapak akan lebih kuat, lebih fleksibel, dan mengurangi risiko nyeri akibat peradangan atau kerusakan tulang rawan. Selain itu, kacang panjang juga kaya akan serat. Serat ini bukan hanya baik untuk pencernaan, tapi juga membantu menjaga berat badan yang sehat. Berat badan yang ideal sangat penting untuk mengurangi beban pada sendi lutut dan pinggul, sehingga mengurangi risiko nyeri dan memperlambat proses degenerasi sendi. Jadi, Bapak bisa bergerak lebih leluasa, berjalan lebih jauh, dan menikmati aktivitas fisik tanpa keluhan berarti. Bapak Slamet, 67 tahun, yang dulunya sering mengeluh nyeri di pergelangan kakinya, merasa jauh lebih baik setelah rutin mengonsumsi kacang panjang, baik sebagai lalapan maupun dalam tumisan. Ia bahkan bisa kembali mengayuh sepeda di pagi hari. Kedua, untuk meningkatkan energi Bapak. Kacang panjang mengandung zat besi dan vitamin B kompleks dalam jumlah yang cukup. Zat besi membantu mencegah anemia, yang seringkali menjadi penyebab kelelahan dan lesu pada pria lansia. Sedangkan vitamin B kompleks berperan penting dalam metabolisme energi, membantu tubuh mengubah makanan menjadi energi yang bisa Bapak gunakan sepanjang hari. Selain itu, kandungan karbohidrat kompleks dan seratnya juga memastikan pelepasan energi yang stabil, menghindari lonjakan dan penurunan energi yang drastis. Bapak akan merasa lebih bertenaga dari pagi hingga malam, tidak mudah lelah, dan bisa menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih semangat. Bapak Udin, 65 tahun, seorang pensiunan yang aktif, selalu menyertakan kacang panjang dalam menu makanannya. Ia mengaku energinya selalu stabil, bahkan setelah seharian mengurus kebunnya. Ketiga, untuk mempertajam daya ingat Bapak. Kacang panjang mengandung folate, vitamin B7, dan vitamin B kompleks lainnya yang penting untuk fungsi otak dan sistem saraf. Folat membantu dalam sintesis neurotransmitter dan melindungi sel-sel otak dari kerusakan. Dengan asupan folat yang cukup, risiko penurunan kognitif bisa diminimalisir. Kandungan seratnya juga membantu menstabilkan gula darah, yang secara tidak langsung mendukung fungsi kognitif optimal. Ketika gula darah stabil, otak mendapatkan pasokan energi yang konsisten, mencegah kabut otak, dan membantu Bapak berpikir lebih jernih dan fokus. Bapak bisa mengingat detail-detail kecil, menyelesaikan masalah dengan lebih baik, dan tetap berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial yang membutuhkan konsentrasi. Kacang panjang sangat serbaguna dalam masakan Indonesia. Bapak bisa mengolahnya menjadi tumis kacang panjang, sayur asem, pecel, gado-gado, atau bahkan dikukus sebagai lalapan. Pastikan untuk tidak memasaknya terlalu lama agar teksturnya tetap renyah dan kandungan nutrisinya tidak banyak hilang. Kacang panjang adalah pilihan yang sangat cerdas, mudah didapat, murah, dan kaya manfaat untuk menunjang kesehatan Bapak secara menyeluruh. Jadi Bapak, kita sudah membahas 4 sayuran yang mungkin selama ini Bapak anggap biasa saja, namun ternyata memiliki kekuatan luar biasa untuk menunjang kesehatan Bapak di usia 60 tahun ke atas. Ada bayam, si sederhana yang kaya zat besi untuk energi dan folat untuk ingatan serta vitamin K untuk sendi.
Lalu ada brokoli, si perisai pelindung yang kaya, vitamin C dan antiinflamasi untuk sendi, serta antioksidan untuk otak yang tajam. Kemudian wortel bukan hanya untuk mata, tapi juga memberikan energi stabil dan melindungi sel otak. Dan terakhir, kacang panjang, si serbaguna yang sangat baik untuk sendi, energi dan daya ingat Bapak berkat kandungan vitamin K, C, serat dan B kompleksnya. Ingatlah Bapak, perubahan kecil dalam pola makan bisa membawa dampak yang sangat besar pada kualitas hidup Bapak. Tidak perlu melakukan hal-hal yang ekstrim atau mengonsumsi suplemen mahal. Mulailah dengan menambahkan 1 atau 2 dari sayuran ini ke dalam menu harian Bapak. Konsisten adalah kuncinya, bukan kesempurnaan. Bapak bisa memulainya dengan 1 porsi sayur bayam di pagi hari atau menambahkan brokoli dalam sup makan siang Bapak. Sedikit demi sedikit, Bapak akan merasakan perbedaannya. Tubuh Bapak akan terasa lebih bertenaga, pikiran Bapak akan lebih jernih, dan sendi-sendi Bapak akan terasa lebih nyaman. Ini adalah investasi terbaik yang bisa Bapak lakukan untuk diri Bapak sendiri. Usia 16 tahun ke atas bukan berarti harus pasrah dengan kondisi fisik yang menurun. Justru, ini adalah saatnya kita lebih bijak dalam memilih apa yang kita masukkan ke dalam tubuh. Sayuran-sayuran ini adalah hadiah dari alam yang bisa membantu Bapak menjalani hari-hari dengan semangat, pikiran yang tajam, dan mobilitas yang terjaga. Bapak berhak untuk menikmati setiap momen di usia ini dengan kualitas hidup terbaik. Jangan biarkan keluhan-keluhan kecil menghalangi Bapak untuk menikmati hidup sepenuhnya. Bagaimana pengalaman Bapak dengan sayuran-sayuran ini? Adakah sayuran lain yang Bapak rasakan manfaatnya untuk energi, ingatan, atau sendi Bapak? Saya sangat ingin mendengar cerita dan pengalaman Bapak di kolom komentar di bawah. Berbagi pengalaman bisa menginspirasi banyak bapak-bapak lain yang mungkin sedang mencari solusi serupa. Jika video ini bermanfaat dan Bapak merasa mendapatkan pencerahan, mohon klik tombol suka di bawah ini. Dukungan Bapak sangat berarti bagi saya untuk terus membuat konten yang informatif dan bermanfaat. Dan jangan lupa, silakan bagikan video ini kepada teman-teman, kerabat, atau siapapun yang Bapak rasa akan mendapatkan manfaat darinya. Terakhir, jangan lupa untuk berlangganan channel ini, agar Bapak tidak ketinggalan tips-tips kesehatan praktis lainnya yang akan membantu Bapak menjalani hidup terbaik di setiap usia. Ingatlah Bapak, usia hanyalah angka. Dengan nutrisi yang tepat dan sedikit usaha, Bapak bisa terus hidup dengan penuh energi, pikiran yang tajam, dan sendi yang sehat. Teruslah menjadi versi terbaik dari diri Bapak di setiap usia.